Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Itu yang kita harapkan bersama, sehingga pada pagi hari ini kita selalu diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menuntut ilmu, mencari ilmu sebagai bekal kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat nanti. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas tentang metode dakwah dari para wali songo yang kemarin biografinya sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lewat. Baik, kita mulai dari Sunan Ampel. Sunan Ampel ini mempunyai wejangan yang terkenal, yaitu falsafah Molimo atau Moh Limo. Moh itu artinya adalah ora gelem, maksudnya tidak mau, dan limo artinya adalah 5 perkara. Jadi maksud dari Molimo atau Moh Limo itu ialah tidak melakukan 5 perkara yang terlarang, yaitu 1. Moh main atau tidak mau berjudi. Yang kedua adalah moh ngombe, tidak mau minum minuman keras. Yang ketiga adalah moh madat atau tidak mau minum atau menghisap candu atau ganja. Yang keempat adalah moh maling atau tidak mau mencuri. Dan yang terakhir, yang nomor 5 adalah moh madon atau tidak mau berzina. Itu adalah wejangan dari Sunan Ampel yang sangat terkenal. Selanjutnya, Sunan Ampel merupakan orang yang pertama kali menciptakan huruf pegon atau tulisan Arab yang berbunyi bahasa Jawa, yang dengan huruf ini beliau dapat menyampaikan ajaran Islam kepada para murid. Hingga sekarang huruf pegon itu tetap dipakai sebagai bahan pelajaran agama Islam di kalangan pesantren, khususnya di Pulau Jawa. Selanjutnya kita akan membahas tentang Sunan Giri. Nih ya, Sunan Giri dikenal karena pengetahuannya yang sangat luas dalam ilmu fikih. Nih, jadi beliau ini sangat pandai dalam ilmu fikih. Salah satu karyanya adalah Gending Pucung. Ini silahkan didengarkan. Ini saya beri contoh. Gending Pucung dan Asmarandono yang bernuansa Jawa. Ini ya. Namun syarat dengan makna Islami. Beliau juga menciptakan berbagai jenis permainan anak, seperti contohnya adalah jelungan dan jamuran, serta tembang permainan anak-anak seperti padang bulan dan cublek-cublek suweng. Mungkin ada yang hafal dengan lagu-lagu itu. Jamuran itu contohnya seperti ini. Jamuran yo ketok, itu jamur opo, dan seterusnya. Terus untuk padang bulan ini mungkin lebih terkenal lagi. Padang bulan padangi koyo rino, itu yang sering dinyanyikan oleh Habib Syah ya. Itu juga hasil karya dari Sunan Giri. Terus lagu Cublek-Cublek Suweng. Cublek-cublek suweng, suwenge dengkel lenter, mambu ketundung kudel,
dan seterusnya itu. Ya, mungkin kalian bisa searching di Google ya, atau di YouTube, banyak sekali contoh-contohnya. Lagu-lagu seperti itu adalah hasil karya dari Sunan Giri. Selanjutnya kita membahas tentang cara dakwah Sunan Bonang. Ini ya, Sunan Bonang yang makamnya berada di Bonang, Kabupaten Tuban. Nih. Jadi selain Sunan Bonang itu menggunakan seni musik yang berupa bonang itu ya. Bonang itu adalah sebuah alat musik yang dipukul. Sunan Bonang juga berdakwah melalui karya sastra, yaitu dengan menggubah suluk. Suluk adalah karya sastra berupa tembang atau syair yang berisikan tentang ajaran tasawuf. Mungkin yang anak-anak yang sudah ikut hadroh itu tahu tentang suluk itu apa. Karyanya yang terkenal adalah Linglung dan Bonang. Manuskrip suluk Bonang yang asli sampai sekarang ini masih disimpan di perpustakaan Universitas Leiden yang berada di Belanda sana. Wah, jauh ya, di Belanda sana. Jadi di Belanda itu tersimpan manuskrip suluk Bonang yang asli, disimpan di sana. Selanjutnya Sunan Bonang itu dikenal sebagai pencipta tembang mocopat yang berjudul Durmo. Ini ya, Durmo. Tentang Durmo ini ada beberapa arti. Ada beberapa yang mengartikan berasal dari munduring toto kromo, atau berarti mundurnya etika dan tata krama. Namun ada yang mengartikan Durmo berasal dari kata dermo yang berarti suka berbagi rezeki pada orang lain. Nah, karya sastra Sunan Bonang yang paling fenomenal itu adalah tembang Tombo Ati yang sampai sekarang ini masih terkenal ya. Tombo ati iku limo sakwernane. Mungkin kalian sudah hafal tentang tembang Tombo Ati. Itu adalah hasil karya dari Sunan Bonang. Yang jelas para wali itu menggunakan media dakwah seperti itu adalah untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, sehingga ajaran-ajaran Islam itu mudah disampaikan kepada masyarakat. Tuh. Selanjutnya kita bahas tentang tata cara dakwah Sunan Derajat. Ini Sunan Derajat ini juga menggunakan media dakwah gamelan yang masih sekarang masih disimpan. Gamelannya itu di sebuah museum di dekat makam beliau yang terkenal dengan gamelan Singo Mengkok. Nih ya, gamelan Singo Mengkok. Selanjutnya filosofi Sunan Derajat nih ya, itu terkenal dengan 7 soft tangga. 7 soft tangga. Di sana ada, kalau kalian sudah pernah ziarah ke makamnya Sunan Derajat ya, Sunan Derajat. Yang pertama adalah membangun resep tiasing sasomo, yang berarti kita selalu membuat senang hati orang lain. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah jroning suko kudu eling lan waspodo. Ini berarti dalam suasana riang kita harus tetap ingat dan waspada. Yang ketiga, Laksmitaning Subroto tan nyipta marang pringgoboyoning lampah, yang berarti dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita luhur, kita tidak peduli dengan segala bentuk rintangan. Yang keempat, meper hardaning poncodrio. Nih, artinya adalah kita harus selalu
menekan gelora hawa nafsu. Yang kelima, heneng, hening, henung. Artinya adalah dalam keadaan diam kita akan memperoleh keheningan, dan dalam keadaan hening itulah kita akan mencapai cita-cita luhur. Selanjutnya yang keenam adalah mulya guna ponco waktu. Ini berarti suatu kebahagiaan lahir batin hanya bisa kita capai dengan sholat 5 waktu. Ingat, dengan sholat 5 waktu. Jangan sampai kalian meninggalkan sholat 5 waktu. Yang terakhir, yang ketujuh adalah ini yang paling terkenal, menehono teken marang wong wuta, menehono mangan marang wong kang luwe, menehono busana marang wong kang wuda, menehono ngiyup marang wong kang kudanan. Ini artinya adalah berilah petunjuk kepada orang yang bodoh, buta pengetahuan, sejahterakanlah kehidupan rakyat miskin, ajarkanlah budi pekerti kepada orang yang tidak tahu malu, berilah perlindungan kepada orang yang tertimpa bencana. Itu adalah filosofi dari 7 soft tangga yang dimiliki oleh Sunan Derajat. Wah, luar biasa ya. Para wali songo itu mempunyai hasil karya yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang Sunan Kalijogo. Ini ya, Sunan Kalijogo itu tercatat paling banyak menghasilkan karya seni berfalsafah Islam, seperti contohnya tembang mocopat yang berjudul Dandang Gulo. Nah ini, terus ada tembang yang berjudul Baju Takwa, Toto Kota Islami. Ini ya, di setiap kota itu ada tata kota Islami. Biasanya ada alun-alun yang di sebelahnya itu ada masjid. Seperti itu di setiap kota. Seperti itu adalah hasil karya dari Sunan Kalijogo. Serta ada gong sekaten atau syahadaten yang berasal dari kata syahadaten yang berada di Surakarta dan Yogyakarta. Kalau kalian sudah pernah ke sana, mungkin kalian sudah tahu ya, di Keraton Surakarta dan Yogyakarta itu ada gong yang namanya gong sekaten yang berasal dari kata syahadaten. Nah, selanjutnya seni kreasi Sunan Kalijogo yang terkenal itu adalah wayang kulit. Wayang kulit itu asli hasil karya dari Sunan Kalijogo. Ini perlu kita ketahui ya, wayang kulit. Dan dulunya wayang itu bukan wayang kulit, tapi wayang beber kolo. Loh ya, itu menggambarkan manusia secara utuh. Nah, akhirnya ditentang oleh Sunan Giri ya, ditentang oleh Sunan Giri, sehingga Sunan Kalijogo itu merubah wayang tersebut menjadi wayang kulit sebagai media dakwah dari Sunan Kalijogo ini. Terus ada beberapa cerita yang dihasilkan oleh Sunan Kalijogo di dalam dunia perwayangan, yaitu antara lain Bimo Suci atau Dewa Ruci. Ini yang suka dengan wayang mungkin tahu ya. Terus ada Serat Kalimosodo. Ini Kalimosodo itu berasal dari kalimat syahadat ya, kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu disingkat oleh Sunan Kalijogo dengan Kalimosodo itu ya. Dan ada juga judul wayangnya Petruk Dadi Ratu. Ini Petruk menjadi raja. Terus selain membuat wayang, kreasi Sunan Kalijogo dalam berdakwah adalah mengarang tembang-tembang dolanan seperti ilir-ilir. Ini yang masih kita kenal ya, yang sampai sekarang. Lerilir, lerilir, tandure wis
sumilir itu dan seterusnya. Dan juga tembang gundul-gundul pacul. Nih, gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan dan seterusnya itu. Ya, kalian sudah hafal apa belum tembang-tembang yang seperti itu? Nah, daripada nyanyi-nyanyian yang nggak karuan seperti sekarang ini, banyak nyanyian yang nggak karuan. Ya, mari kita hafalkan tembang-tembang hasil karya dari para wali songo ini ya, dari para aulia itu kita lestarikan. Nah, hasil karya Sunan Kalijogo itu juga berupa beliau pernah merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan juga Masjid Agung Demak. Kalau kalian pernah ke Demak, itu ada Masjid Agung di sana. Itu salah satu dari tiangnya itu berasal dari tiang tatal atau pecahan kayu yang kecil-kecil itu ditali sama Sunan Kalijogo sehingga menjadi tiang yang sangat besar. Nah, ini diantara karomah dari Sunan Kalijogo. Selanjutnya kita akan membahas tentang Sunan Muria, ya. Sunan Muria, gaya berdakwah Sunan Muria itu seperti Sunan Kalijogo. Ya, memang beliau adalah putra dari Sunan Kalijogo, yakni menggunakan sarana gamelan, wayang, serta kesenian daerah lainnya. Ini untuk mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Sunan Muria berdakwah menggunakan media kesenian rakyat yang berupa gamelan juga. Ia menciptakan gending sinom. Nah, nanti saya berikan contohnya ya, gending-gending mocopat, tembang-tembang mocopat, gending sinom dan kinanti itu adalah hasil karya dari Sunan Muria. Nih, selanjutnya kita membahas tentang Sunan Kudus, ya. Sunan Kudus. Di sini tidak kita bahas semua ya, dari 9 wali songo itu tidak kita bahas semua, beberapa saja dan secara singkat saja karena memang sedikit waktunya ya. Sunan Kudus dari segi kesenian misalnya, beliaulah yang pertama kali menciptakan tembang mocopat yang berjudul Mijil dan Mas Kumambang. Nih, Mijil dan Mas Kumambang yang di dalamnya itu disisipkan ajaran Islam. Dari segi budaya terdapat satu kebiasaan unik Sunan Kudus dalam berdakwah, yakni mengadakan tradisi beduk dandangan. Beduk dandangan itu adalah rangkaian kegiatan menunggu kedatangan bulan Ramadan. Jadi sebelum bulan Ramadan itu beliau memukul beduk ya, yang suaranya itu dang 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 sehingga muncullah istilah beduk dandangan. Nah, demikian tadi adalah beberapa contoh cara berdakwah dari Wali Songo. Semoga kita bisa mencontoh dan bisa meniru sehingga dakwah kita itu mudah diterima oleh masyarakat. Nih, demikian. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.